Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإبن ولا تكون من الهرمان اذهبوا أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإبن ولا تكون من الهرمان اذهبوا أهل الوطن إندونيسيا بلادي أنت عنوان المقامات كل من يأتيك يوما طبيعيا القيمة. Misalkan kita punya apa? Kita punya mobil, kan ada toh mobil itu apa pelek, kayak cara model-model Lamborghini kan peleknya wapi ya. Kita di mobil peleknya wapi bangga, peleknya mobil kayak wapi. Ketika kita bangga lo sing ngomong wong kan, maka kita di dalam mau, awalnya orang ngerti lek peleknya di dalam wong kan, gitu. Nah begitu awal dewi karena bangganya kita dengan harta kita, ya bangganya dengan harta kita, wong nyekel mobil dia gak oleh. Oh coba gue bertak umbalik, oh coba kotor, gak oleh kan? Gitu. Karena kita terlalu bangga dengan harta kita, sementara kita salah mengartikan ketika bangga Anda dengan dunia, bangga Anda dengan harta Anda, mengalahkan bangga Anda, dekat Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini sesuatu yang salah besar. Dan tentunya ini berawal dari kotornya hati. Ketika hati kotor, Anda tidak pernah mengenal Tuhan Anda, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus dipelajari. Artinya apa? Mengapa ini saya kasih pelajaran di terakhir, ya? Di pelajaran terakhir cara digodok apa ben mateng, cara sego disilep ben tanah ben ora medok ben tanek ben apa ben enggak apa letis ben enggak letis. Jadi intinya apa? Artinya ketika hati kita bersih, ya dalam misalnya dalam pengajian enek bocah nangis wis bene gitu. Jadi orang langsung diseneng nang musola iki kaya anu bocah ruwah misale diomongi. Tapi orang langsung kamu ngono ya ora. Ya jangan. Artinya kita harus diomongin dulu yang baik-baik, diomongin dengan kita kasih sayang. Yang penting apa dalam kita meniti kehidupan ini apa kita tentunya harus didasari dengan hati yang jujur, ya. Artinya ada yang dipetik dalam pertemuan ini, ya, yang harus dipetik dalam pertemuan ini. Ketika kita mau sukses dunia akhirat, yang pertama ketika kita bertambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda jauh dengan Allah. Ya. Maka Anda jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Yang tak kasih pelajaran, ya, tentang apa penyerapan daripada apa 30 pertemuan jebol, ya. Kita kasih pelajaran tentang pelajaran otak kanan, ya. Ketika Anda terima yang seperti itu, Anda sudah menjadi luar biasa dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda bertambah ilmu tapi tidak bertambah kedekatan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya Anda jauh. Sebenarnya Anda jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Anda petik pada kesempatan malam hari ini, ya. Yang kedua adalah jangan sia-siakan waktumu. Perhatikan, jangan sia-siakan waktumu. Sebelum acara intimu, urusanmu yang inti itu selesai, maka hargailah waktumu, karena waktu itu sangat berharga bagi dirimu dan orang lain. Kasih aplaus. Itu jelimet tapi harus dipahami, ya. Kenapa? Terkadang awake dhewe wis janjian karo telepon. Assalamualaikum, Pak Haji Ridwan. Waalaikumsalam. Pak Haji, saya mau ke sana ada penting. Oh ya, tunggu Pak. Jam berapa? Jam 8.
jam 10 nggak teko. Ketika kita bisa menghargai waktu kita bisa menghargai dan orang lain tadi, maka ada mutualisme. Terkadang wong gue nunggu suwi kok gak teko-teko kan. Padahal apa? Dia itu mau kesana-sana nunggu saya. Gitu loh. Sehingga apa? Kita tidak bisa memanfaatkan waktu, ya. Kita tidak bisa meluangkan waktu tadi, menyia-nyiakan waktu. Ya. Menyia-nyiakan Pak. Maka waktu itu harus betul-betul jangan disia-siakan karena waktu itu sangat berharga bagi kita dan orang lain. Bapak kita saja. Kita janjian sama misalkan Haji Ridwan, Haji Firman, ya, sama Haji Khairul Amri, kita janjian apapun itu, ya, maka cepat, ya, cepat ada komunikasi. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, maka yang terjadi itu waktu itu akan tersisa dan tersita dan terbuang karena Anda tidak bisa memanfaatkan waktu itu, sementara yang lain itu sebenarnya juga sama, dia menggunakan waktu itu dengan penuh berharga. Paham ya? Dan pada pertemuan malam hari ini sengaja Pak Guru nulis, sampai tak bekali Pak Guru nulis, yaitu tentang bagaimana cara sholat duha yang Pak Guru janjikan pada pertemuan yang dulu, ya, tentang bagaimana cara mengerjakan sholat duha, mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan sholat hajat, ya, mengerjakan sholat jenazah, mengerjakan sholat tarawih dan yang lain-lain, dan doa mereka, doa kamilin dan lain sebagainya, dan doanya Pak Guru catat dengan tangan Pak Guru sendiri, ya. Pak Guru catat dengan tangan Pak Guru sendiri, walaupun durasinya ada sekitar kurang lebih 2 bulan, itu Pak Guru sempatkan. Kadang-kadang Pak Guru nulis oleh setengah lempir sholat hajat urung rampung, tinggalkan karena harus berganti kerja. Besoknya tak ulangi lagi. Kadang-kadang Pak Guru malam, ya, malam kadang-kadang jam 2 kadang nulis oleh Saidi, kadang oleh setengah lempir wes. Kenapa? Karena ini memang akan saya suguhkan pada murid-murid saya, ya. Ternyata ternyata karena di sini saya gambarkan tadi ada kegigihan, ada kreatif, otaknya berjalan, terus mataharinya betul-betul menjadi rasa tadi, sehingga yang terjadi realita pasti akan berbuah kan. Ternyata buku yang saya catat ini, ya, yang saya catat ini pada malam hari ini berbuah dan ini nanti akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat akan saya bagikan kepada sahabat semua. Dan insya Allah ini menjadi bekal. Jadi bekal. Mengapa kemarin saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini saya sarankan semuanya bisa berangkat karena akan saya bekali, ya, akan saya bekali dan mudah-mudahan itu nanti saya bagikan satu persatu, dan itu banyak saya fotokopi, itu ada 40-an, ya, 40-an itu sudah saya fotokopi, ya, saya bayar sendiri, ya, saya fotokopi, nulis sendiri, tak tulis sendiri, ya, tak fotokopi sendiri, tak bayar sendiri. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Itu saja pertemuan pada malam hari ini, ya. Dan mudah-mudahan TPA yang kita mulai dari tadi adalah peletakan batu pertama, insya Allah diberikan terwujud dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembangunan kita. Dan semua murid-murid Pak Guru yang hadir pada malam hari ini dan yang tidak hadir pada malam hari ini, semua saya doakan sukses dunia akhirat berkah ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ada kurang lebihnya. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan. Satu pertanyaan aja. Ada? Nggak ada? Nah, sebelum saya tutup, maka saya sampaikan kepada murid-murid saya semua, jaga hati Anda. Jaga hati Anda. Jaga hati Anda. Saya gambarkan dikit lagi nampak, ya. Ketika Anda mau sukses, apakah ketika Anda mau mencari madu sampai naik motor terus mencari di dekat-dekat sungai, ya, ataukah Anda membuat taman supaya madu itu datang, ya, apakah Anda membuat taman agar tawon-tawon itu datang ke situ, atau Anda harus mencari di
sungai-sungai, di apa di pohon-pohon itu, ya. Begitu nyari dapat, satu hari saya dapat 500, ya. Nyari, videonya nyari sucinta. Akhirnya seminggu rawat gas. Gitu. Bagaimana cara kita menyikapi? Cara kita menyikapi ya kita harus tanam bunga. Kita bikin taman, kita tanamin bunga, ya. Di situ apa tawon-tawon itu akan datang apa mendekati dari taman sampean semu. Intinya apa? Intinya ketika sampean mau sukses dunia akhirat, berkah manfaat, kuncinya apa? Kuncinya dekati aku kata Allah, ya. Datangi aku kata Allah, urusanmu pasti selesai. Ya. Sumbernya itu sumbernya ya. Sumbernya. Dekati Allah, datangi Allah, urusan sampean diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika berdoa yang jelas, cuma kadang-kadang tidak jelas. Pinginnya sukses, tapi nek wong gremeng. Robana ora kena. Robana kena sih mending ya. Karena Robana atina fid dunya hasanah sampai selesai itu, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu sukses dunia akhirat. Itu ora pati kena. Robana amin. Iya besok ya. Malaikat pas ngontrol dia bingung ini gitu maksudnya. Jadi doa juga harus jelas. Doa harus jelas yang pertama, yang kedua ketika berdoa jangan fisik. Doakan orang tua, doakan orang lain, semua didoakan. Kalau sampai sudah biasa mendoakan orang lain, maka kesuksesan akan datang kepada Anda. Tapi lek zaman dungone guntungo dewe, ya Allah, menaikkan saya haji beserta keluarga saya. Isi gitu ya. Ya. Itu ya suwi. Tapi ketika Anda mau mendoakan, ya Allah, guru-guru saya mau saya naikkan haji, orang tua saya mau saya naikkan haji, saudara saya mau saya naikkan haji, orang sekampung mau saya naikkan haji, biar iya kan gitu ya. Ini gambaran ya. Orang sekampung mau saya naikkan haji, biar nih. Nah, ketika seperti itu Allah Maha tahu. Ketika Anda berani melakukan itu, ya, anak yatim disedekahi, ya, orang miskin disedekahi, ya. Apa terus bikin TPA ini, pokoknya TPA harus selesai Pak. Bagaimana caranya? Pasti selesai. Dan di dalam benak kita mau berbuat. Karena ketika harta kita itu bukan menjadi milik kita, dan seharusnya memang seperti itu. Harta jangan merasa menjadi milik. Ya. Harta jangan merasa menjadi milik karena harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat ini Anda diberikan amanah berupa harta, jangan fisik. Maka sebagian daripada harta itu ditasarufkan. DP mau bangun, saya terdepan, ya. Orang itu tidak punya, saya bantu. Ini sedekah terus. Bagaimana ketika yang orang-orang miskin itu yang ingin sedekahkan domblong? Anda yang pada saat ini bisa berbagi, ngapa nggak berbagi? Aku yang maneman Pak, ya. Iki lo aku so sukses, aku so sugih ini iki goro-goro lek aku kerja. Goro-goro otak aku ki otak bisnis. Aku ki otakku otak IQ lancar. Sehingga dia tidak mengenal kepada Tuhannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan Anda bukan karena ilmu pengetahuan Anda. Keberhasilan Anda kalau saya toleh dari pelajaran tafsir tadi, keberhasilan Anda itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati kita jangan kotor. Ya, kita bersihkan hati kita. Orang itu kok ibadahnya males. Kon ibadah ki uang berarti kotor. Kuncine tak dudoi. Ya. Kok umpama kon ibadah males uang ya pasti kotor hati. Kotoran hati misalnya banyak maksiat, ya kita juga belum bisa 100% ya, tapi minimal ya menjadi rem lah ya. Tapi dititeni wae, makanya ketika orang tanya ke saya, Pak saya itu ibadah kok malas gitu, jawabannya saya cuma ada dua. Ya, yang pertama saya jelaskan masalah hati itu arahnya kotor ya. Yang kedua biasanya makanan yang kita makan itu banyak sebagiannya ada unsur haram. Wangel. Betul. Ya. Terus apa? Terus kita angka kemaksiatan guyureng. Itu mesti males. Betul. Letek aku tak jawab telu selesai. Ya. Orang kok beribadah males, hatinya kotor, maksiat jalan, terus apa? Haram. Ini masih terasumsi makanan sebagian daripada makanan haram. Tapi insya Allah ketika kita belajar pada malam hari ini,
Pak Guru bukan menyalahkan mereka semua, enggak ada yang Pak Guru salahkan ya. Karena hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Hidup ketika kita di dunia cuman jurusannya cuman ada 2. Kalau kita sekolah jurusan ekonomi, jurusan apa? Hukum, SHMM, ya, SPDI, ya toh, banyak toh. Tapi kalau kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jurusannya cuman 1, ya. Kalau nggak surga yang neraka, gitu. Ya. Kalau kita hidup kita tidak mengenal kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya berarti takdir kita menuju neraka, gitu. Ya kan kena. Ya. Terus kita hidup kita itu apa jenenge? Arahnya perbaikan, kita melakukan perubahan yang lebih baik dari kemarin. Saya sudah mulai tobat betulan, betul beribadah diisi. Oh berarti takdir ini menuju dia ke surga. Gitu? Karena hari cuma ada berapa 3. Kemarin, sekarang besok. Kalau kita kemarin ruwet, lukisan ruwet, jangan nunggu besok. Sekarang sudah harus bro. Karena sebelum kiamat kurang setengah hari masih ada besok. Atau sebelum apa ya, hari raya monyet ya, monyet ulang tahun itu kan masih ada besok. Dan saya lihat sampai sekarang monyet itu belum ada yang ulang tahun, gitu? Gitu? Maksudnya hewan-hewan itu kan belum ada yang ulang tahun. Artinya apa? Artinya kiamat itu kurang 1 jam saja masih ada besok. Jadi jangan pernah nunggu kalau mau berubah ya dari sekarang. Kemudian selanjutnya saya ulangi lagi, hati kita harus biqalbin salimin agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terlebih agama. Dan strong pada malam hari ini kita harus berani menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika kita berani menolong agamanya Allah, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti yakin ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, pembekalan pada murid-murid saya semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Awal hingga akhir tentunya terdapat kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, rekan-rekan sekalian dan sahabat Yesus yang dimanapun Anda berada, telah kita simak penjabaran yang luar biasa dari beliau Bapak Kiai Abdullah tentang cita-cita dan impian. Semoga kita semua bisa menerapkan di dalam kehidupan kita dan insya Allah bisa tercapai, kita sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian, kepada sahabat Yesus yang di mana mereka berada.